Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ergonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari, NIM 101138818231169. Nah, selanjutnya apa saja sih yang bakal aku jelasin di video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu ergonomi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai mengapa ergonomi itu penting untuk diketahui. Yang ketiga, kita akan membahas siapa saja yang beresiko terhadap ergonomi ini. Selanjutnya kita juga akan menambahkan mengenai dasar mekanika tubuh atau bodi mesin untuk keamanan mengangkat dan memindahkan. Dan yang terakhir kita juga akan membahas mengenai alat pendukung. Langsung aja ke videonya. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu ergonomi. Ergonomi merupakan penggalan dari dua kata, yaitu ergon dan nomos. Ergon adalah kerja dan nomos adalah aturan alam atau alamiah. Secara umum, ergonomi adalah ilmu yang berfokus pada adaptasi pekerjaan atau kondisi bekerja yang sesuai dengan pekerjaan. Kita akan membahas mengenai statistika kecelakaan akibat ergonomi. Berdasarkan data kecelakaan kerja dari Bureau of Labor Statistics, lebih dari 20.000 pekerja dalam keperawatan dan fasilitas pelayanan kesehatan menderita penyakit akibat hubungan kerja tiap tahunnya. Pekerja pada fasilitas perawatan jangka panjang 2 kali lebih mungkin terluka pada pekerjaan dan lebih dari setengah dari cedera tersebut, yang melibatkan cedera punggung. Sekitar 80% dari populasi akan memiliki satu atau lebih merasakan nyeri punggung yang cukup parah. Mencegah dari kegiatan setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Tidak sebanding dengan resikonya, seorang pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaannya tidak menggunakan ergonomi. Yang pertama, kompensasi pekerja untuk waktu habis kerja tidak dimulai sampai 6 jam per hari, kecuali dengan cedera parah. Jadi, seseorang pekerja tidak diberikan istirahat jika pekerja tersebut tidak mengalami cedera yang cukup parah dan minimal cuma diberikan istirahat itu selama 6 jam per hari. Yang kedua, hari sakit harus digunakan sebelum kompensasi dimulai pada hari ke-6. Yang ketiga, tingkat pembayaran kompensasi hanya 2/3 dari tarif per jam. Pembayaran dari kompensasi pekerja tidak dapat diterima setidaknya selama 21 hari atau sekitar 3 minggu. Bodi mekanik atau mekanika tubuh. Mekanika tubuh yang tepat harus berlaku tidak hanya untuk tempat kerja, tetapi semua yang Anda lakukan dimanapun dan kapanpun. Anda dapat melukai diri sendiri di mana saja dan kapan saja. Mekanika tubuh, ada beberapa cara-cara untuk melakukan tindakan-tindakan yang aman yang dapat kerja. Mengetahui seberapa baik bergerak, mengangkat, atau memindahkan alat dan benda-benda akan mencegah beberapa cedera seperti low back pain, rotator cuff shoulder tear, terus job fatigue, muscle strain, fascial and resident injury. Setiap kegiatan yang kita lakukan di sekitar kita itu akan menimbulkan resiko seperti makan, mandi, berpakaian, memindahkan barang, sedang mandi atau berjalan dan bergerak. Semua hal tersebut beresiko untuk mengakibatkan terjadinya tindakan tidak ergonomi. Tindakan yang beresiko bukan hanya ada di kegiatan sehari-hari kita aja, tapi seperti pekerjaan yang ada di rumah sakit, peningkatan risiko ergonomis dengan tugas penanganan pasien tertentu seperti tindakan berulang, mengangkat objek berat, selesai menggunakan banyak kekuatan seperti kalau kita memindahkan pasien, kita menggunakan lebih banyak energi untuk memindahkan pasien tersebut. Selanjutnya, dilakukan dalam postur yang canggung atau awkward posture, terutama dengan mengangkat. Kebanyakan orang mengangkat dalam memindahkan pasien tidak melakukan dengan tindakan yang ergonomi, sehingga bisa menimbulkan cedera tulang belakang atau musculoskeletal disorder, atau kombinasi dari beberapa faktor lainnya. Gambar di samping menunjukkan mengenai anatomi tulang belakang. Tulang belakang itu dapat bergerak, dapat membungkuk ke depan, menyamping, dan ke tingkat yang lebih rendah ataupun mundur. Otot punggung melekat pada kolom tulang belakang oleh tendon dan ligamen. Sebagian besar masalah punggung disebabkan karena strain pada otot, tendon, dan ligamen ini. Otot punggung tidak terlalu kuat. Kekuatan pada tulang belakang meningkat saat Anda melakukan kegiatan seperti mengangkat, menurunkan barang, atau menangani objek dengan membungkuk atau bungkuk. Ini terjadi karena Anda harus menangani berat badan Anda sendiri selain berat beban yang akan diangkat. Selanjutnya kita
kita akan mempelajari mengenai basic body machines atau mekanika dasar tubuh. Kita akan mempelajari mengenai mengetahui cara bekerja dengan aman. Persiapan adalah kunci keselamatan. Persiapkan diri Anda secara mental dan fisik. Menilai situasi. Jangan terburu-buru ke dalam tugas untuk menyelesaikannya dengan cepat. Pertimbangkan kemampuan dan keterbatasan diri Anda. Yang kedua, berhenti dan pikirkan sebelum Anda mengangkat, memindahkan, mentransfer, atau memposisikan diri Anda atau objek tersebut. Yang kedua, Anda harus berpikir. Yang pertama, apa metode terbaik untuk memindahkan objek atau benda tersebut? Yang kedua, apakah ada hambatan yang harus dihilangkan untuk memberikan jalan yang jelas dalam memindahkan objek atau benda tersebut? Yang ketiga, tentukan jarak yang Anda butuhkan untuk bergerak seberapa jauh dalam memindahkan pasien. Cara yang keempat yaitu dapatkan pasien memahami apa yang Anda akan lakukan. Memberikan arahan sederhana yang singkat, berbicara dengan tenang untuk menjelaskan apa yang ingin Anda lakukan. Yang kelima, tentukan kebutuhan bantuan-bantuan apa yang dibutuhkan oleh pasien dalam menanggung berat badan, seperti ambulan. Selalu mendapatkan bantuan jika Anda ragu akan kemampuan Anda untuk melakukan tugas dengan aman. Yang keenam, tentukan lokasi akhir objek atau tujuan pasien dan amankan posisinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk bergerak dengan aman. Yang pertama, hindari membungkuk. Kedua, menjangkau. Dan ketiga, memutar kapan saja. Untuk bergerak dengan aman, Anda harus memperlebar basis dukungan atau kaki Anda dengan lebar bahu, kaki terpisah, dan ditanam dengan kuat. Satu kaki sedikit di depan dan yang lainnya untuk meningkatkan keseimbangan. Yang kedua, jaga tubuh Anda berpusat di atas kaki Anda untuk mendistribusikan berat badan Anda secara tepat. Yang ketiga, ambil nafas dalam-dalam dan ketika bernafas, keluarkan saat Anda mulai bergerak. Yang selanjutnya, jongkok dari lutut menjaga punggung Anda tetap lurus. Selanjutnya, gunakan otot kaki besar untuk mengangkat, bukan punggung Anda. Selanjutnya, bawa objek mendekati tubuh Anda. Selanjutnya, gunakan seluruh tubuh Anda untuk mendukung atau mengangkat berat badan. Kencangkan otot perut Anda saat Anda berdiri. Dan yang terakhir, tetap luruskan punggung Anda ketika mengangkat benda tersebut. Perlu diingat, setelah berdiri, berhenti, pusatkan diri Anda sebelum berputar. Kemudian, putar seluruh tubuh Anda dengan memicu pada kaki satu atau pivot. Tidak mendadak memutar tubuh Anda. Hal tersebut dapat memicu terjadinya cedera pada otot kaki kalian. Gunakan gravitasi dan momentum yang sesuai. Tubuh kembali dan keempat atau sisi ke sisi memberikan peningkatan kekuatan. Selanjutnya, lakukan dengan lembut untuk menghindari bahaya atau menakut-nakuti pasien dengan gerakan secara tiba-tiba atau cepat. Gunakan ambulator sebagaimana mestinya. Jangan menarik pasien dari kursi roda dengan lengan atau pergelangan tangan mereka. Yang terakhir, ikuti semua langkah seperti yang ditunjukkan untuk memindahkan pasien dengan pelukan yang aman. Meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Yang pertama, pasien dan siapapun yang membantu Anda harus diberikan instruksi mengenai tanggung jawab mereka sebelum dipindahkan. Apa, bagaimana, dan kapan, menyatakan dengan jelas. 2. Memberikan perhatian penuh pada aktivitas pasien. 3. Mengantisipasi hal yang tidak berulang dan tidak terduga. 4. Gunakan peralatan jika memungkinkan untuk melakukan perpindahan lebih mudah dan aman. OHSA merekomendasikan untuk meminimalkan pengangkatan manual pada pasien dalam semua kasus dan menghilangkan pengangkatan manual bila memungkinkan. Atau alat bantu. Kursi shower. Kursi shower yang pas di atas toilet dapat menghilangkan beberapa perpindahan, menyelamatkan petugas perawatan kesehatan. Seseorang penghuni dapat dipindahkan ke kursi kamar mandi, di toilet, saat mandi, dan dipindahkan kembali ke kursi roda. Toilet seat riser. Gunakan toilet seat di toilet untuk menyamakan tinggi kursi roda dan toilet, menjadikannya perpindahan lateral ketimbang naik dan kembali ke kursi roda. Papan geser.
Papan apik yang digunakan di bawah pasien untuk membantu mengurangi kebutuhan untuk mengangkat selama pemindahan pasien dari tempat tidur ke kursi atau ke kursi mobil. Kursi roda dengan lengan yang dapat dilepas. Kursi ini memungkinkan perpindahan lateral yang lebih mudah, sangat berguna dengan ketinggian tempat tidur yang dapat disesuaikan. Sabuk kiprah membantu dengan perubahan posisi atau saat mengambulasi, mudah dicengkram, mengurangi cedera pada tulang belakang pengasuh, dan tidak pernah digunakan sebagai pengekang. Peralatan angkat mekanis untuk membantu mengangkat pasien yang tidak dapat mendukung berat badan mereka sendiri atau tidak dapat mengangkat dan menopang berat badan mereka sendiri. Perlu diingat, berhati-hatilah dengan memompa manual untuk menghindari kemungkinan gangguan gerakan berulang pada lengan, kaki, dan bahu pekerja. 8. Ketahuilah cara menggunakannya dengan benar. Hal penting yang harus diingat. Yang pertama, luangkan waktu untuk merencanakan dan mempersiapkan setiap perpindahan atau transfer pasien. Jangan terburu-buru melakukan gerakan atau perpindahan dan apakah objek atau pasien tersebut sudah siap. Yang kedua, angkat beban berat yang dekat dengan tubuh. Tidak ada pembengkokan atau memutar tulang belakang. Berhenti, kemudian belok dengan seluruh rotasi tubuh. Gunakan dasar dukungan yang lebar dengan posisi kaki yang tepat dan angkat otot-otot besar kaki dan lengan Anda, bukan punggung Anda. Selanjutnya, jangan pernah mengangkat sendiri jika memungkinkan, terutama pasien yang jatuh. Gunakan lift tim atau bantuan mekanis sebanyak mungkin. Terakhir, ketahui peralatan Anda, terutama bagaimana dan kapan menggunakan perangkat mekanik dan bantuan jika memungkinkan. Itu dia sedikit paparan resume mengenai video yang telah diberikan. Semoga video tersebut cukup memberikan penjelasan dan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.